Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan juga keluarga di rumah juga diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengetahui gambar dan bentuk tiga dimensi. Kemarin anak-anak sudah mencoba membuat bentuk tiga dimensi dari plastisi. Nah, pada pembelajaran ini atau pelajaran tentang seni rupa ini ada kompetensi dasar yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah mengetahui gambar dan bentuk tiga dimensi. Yang kedua, menggambar dan membentuk tiga dimensi. Nah, ini ada KI 3-nya dan KI 4-nya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini atau yang akan kita pelajari ini memiliki tujuan mengetahui gambar dan bentuk tiga dimensi. Yang kedua, menggambar dan membentuk tiga dimensi. Itu tujuan pembelajaran pada bab ini. Targetnya, siswa mampu menjawab soal sebagai berikut. Nah, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan gambar dan bentuk gambar tiga dimensi? Nah, jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini, berarti target pembelajaran kita sudah terlaksana atau sukses. Dan yang kedua, bagaimanakah cara menggambar dan membentuk tiga dimensi? Nah, ini berkaitan dengan caranya atau tekniknya itu seperti apa. Nah, pasti anak-anak sekalian suka menggambar. Ya, pasti semua anak-anak suka menggambar. Kalau suka berarti sudah tahu ya apa itu menggambar. Ya, kira-kira menggambar itu apa ya? Iya, menggambar. Nah, apa itu menggambar? Menggambar adalah sebuah kegiatan membentuk citra dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Jadi di sini menggambar itu adalah membentuk citra atau bentuk gambaran ya dengan menggunakan teknik dan cara. Teknik itu cara ya. Teknik itu cara dan alat ya di atas permukaan. Bisa di atas kertas, bisa di atas kulit, bisa di atas mana saja. Yang penting permukaan. Nah, pada umumnya karya gambar diciptakan dari seorang imajinasi seniman. Sumber imajinasi ini bisa berupa tampilan nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti potret, setengah nyata seperti karya-karya sketsa, atau benar-benar mementingkan gaya gambar seperti kartun, karikatur, atau gambar abstrak. Peralatan yang biasa digunakan untuk menggambar yaitu pensil grafit ya, yang biasa kita gunakan untuk menulis itu ya, yang warna hitam itu. Yang kedua pena ya, pena ini biasanya ada tintanya. Kuas tinta. Nah, ini kuas yang menggunakan tinta, pensil warna, krayon, oil pastel, pensil conte, ballpoint, spidol, stylus tablet dan mouse. Kalau stylus tablet biasanya digunakan pada smartphone. Kalau mouse digunakan pada komputer. Nah, media. Untuk medianya yang biasa sering dijumpai adalah media kertas, kaca, kanvas, kain, kulit, tembok. Nah, ini ada satu lagi yang tidak tertulis yaitu media komputer. Nah, karena komputer juga bisa digunakan sebagai media menggambar. 5 hal penting yang diperhatikan saat menggambar ya. Jadi ada 5 hal yang penting yang harus diperhatikan saat menggambar. Yang pertama adalah perspektif. Apa itu perspektif? Yaitu menggambar sesuai kesan pandangan mata. Dengan demikian, gambar akan sesuai kondisi sebenarnya. Yang kedua, proporsi, yaitu keseimbangan. Keseimbangan serta kesesuaian bentuk juga ukuran sehingga gambar nampak serasi atau proporsional. Yang ketiga, komposisi, yaitu penataan tata letak dari objek yang digambar. Yang keempat, haltun atau gelap terang. Ini berkaitan dengan bagaimana jatuhnya cahaya pada objek yang digambar ya. Jadi cahayanya arahnya di mana? Kalau cahayanya dari kanan, berarti jatuhnya itu bayangannya di sebelah kiri atau yang sebelah gelapnya sebelah kiri, yang kanan terang. Yang terakhir, yang kelima yaitu bayang-bayang. Ini berkaitan dengan keberadaan bayang-bayang pada objek yang kemudian akan muncul kesan tiga dimensi yang membuat gambar menjadi lebih hidup. Apakah kamu pernah melihat bentuk tiga dimensi?
Pasti semuanya pernah melihatnya ya. Apa ciri-ciri bentuk 3 dimensi? Ya, dalam seni rupa, karya seni rupa itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Di mana seni rupa 2 dimensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki panjang dan lebar. Hanya bisa dinikmati satu arah. Tidak memiliki isi atau volume. Sedangkan 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Memiliki volume. Nah, itulah ciri-ciri dari karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Terdapat 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi ya. Biasanya orang-orang itu sering menuangkan idenya untuk menggambar 3 dimensi di 3 benda ini. Yang pertama adalah benda kubistis. Benda kubistis ini adalah benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, almari, bak sampah, dan kulkas. Dan mungkin ada hal-hal yang lain. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris itu benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Yang ketiga adalah benda bebas. Nah, ini bebas, tidak berbentuk seperti 2 yang tadi. Benda-benda yang bentuknya tidak beraturan atau yang tidak termasuk kubistis dan silindris masuk dalam kategori benda bebas. Contohnya buah-buahan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Bisa juga seperti pemotong kuku, jam tangan, nah itu kan juga bebas. Selanjutnya, teknik-teknik seni rupa 3 dimensi ya. Di antaranya teknik-tekniknya ada teknik aplikasi. Ya, ini biasanya digunakan pada kain ya, disambung-sambung ya menjadi seperti contoh itu, seperti boneka. Kemudian teknik mozaik juga menempel-nempel dari benda 3 dimensi seperti batu, keramik dan lain sebagainya. Dan teknik makram itu terbuat dari tali, teknik anyaman, teknik merakit ya, merakit menyambung-nyambungkan, teknik cor atau biasa dikenal dengan cetak. Kemudian ada teknik butsir, biasanya teknik butsir ini digunakan pada bahan lunak ya, bahan lunak. Kemudian ada teknik pahat. Teknik pahat digunakan biasanya di batu dan kayu. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Semoga sedikit dari materi tadi bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.